Mungkin inilah penyebab kenapa impian Anda belum juga terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tentang terkait dengan impian ya. Impian, keinginan, cita-cita, harapan, apapun itu. Nah, tentu saja setiap orang itu kan punya impian atau punya keinginan. Karena keinginan adalah bahan bakar kehidupan manusia. Ya tentu kalau misalnya nggak punya keinginan, ya nggak bisa hidup kan. Ya karena hidup itu butuh keinginan agar bisa survive, agar bisa bertahan. Kan begitu. Nah, jadi banyak orang yang mereka itu merasa punya keinginan ataupun harapan atau doa mereka itu belum juga terkabul atau terwujud, manifestasi, sudah melakukan teknik law of attraction misalnya, hukum tarik menarik, sudah menggunakan teknik afirmasi misalnya, tapi belum juga kunjung tiba, atau mungkin sudah menempel gambar impian, menempel keinginan, menulis harapan, atau apapun macam tekniknya. Nah, jika Anda sudah belajar berbagai macam pengembangan diri, ilmu pemberdayaan diri ya, untuk memanifestasi, lantas Anda merasa bahwa kok stuck ya, kok saya sudah belajar ini itu tapi belum juga terwujud ya. Kok saya sudah belajar teknik ini, teknik A, B, C, D dan sebagainya kok belum juga terwujud ya, belum juga terkabul ya. Nah, bisa jadi kemungkinannya adalah salah satu penyebab ini, sahabat. Sebelum ke hal tersebut, saya ingin sampaikan dan saya ingin cerita bahwa ada salah seorang, ya ini kisah nyata, saya tidak menyebutkan identitasnya ya. Jadi ada salah seorang yang punya mobil impian ya, punya mobil impian seharga tentu saja ratusan juta. Nah, jadi beliau ini menempelkan gambar mobil impiannya itu di kamar tidurnya ya. Harapannya ketika bangun tidur itu melihat mobilnya, oh ini adalah harapanku, ini adalah impianku. Nah, tujuannya untuk memprogram alam pikiran bawah sadar. Nah, lantas ketika beliau sudah menempel gambar-gambar tersebut atau impiannya tersebut, selang beberapa waktu, selang beberapa bulan, selang bahkan beberapa tahun, kok belum juga terkabul ya. Padahal kata salah satu motivator atau beberapa motivator yang lain kan, kalau misalnya punya impian itu harus ditempel agar kita itu semangat untuk mewujudkan apa yang kita harapkan tersebut, agar kita itu termotivasi untuk mencapai harapan tersebut dan seterusnya. Nah, lantas pada akhirnya beliau ini sudah jenuh ya, sudah jenuh dengan harapan-harapannya, sudah jenuh dengan keinginannya itu punya mobil impian. Nah, ketika beliau sudah jenuh, beliau sudah melupakan, beliau sudah tidak lagi punya keinginan tersebut ya. Lantas beliau pun sudah lupa akan hal itu dan melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu bekerja, melakukan hal-hal yang aktivitasnya sehari-hari dan seterusnya. Sampai suatu ketika ya, beliau ini, singkat ceritanya adalah pergi ke showroom ya, lantas beliau melihat mobil, iseng-iseng ke showroom gitu kan, melihat mobil itu persis apa yang ada di tempel di kamarnya beberapa tahun yang lalu. Nah, dan singkat cerita, akhirnya beliau ini bisa memiliki mobil tersebut karena dalam waktu ketika beliau sudah jenuh, beliau itu beraktivitas menghasilkan ya uang atau berkarya, bikin usaha, bikin itu, dan sehingga akhirnya beliau punya uang. Dan di saat waktu yang tepat ya, di saat waktu yang tidak disangka-sangka, beliau ke showroom dan ketemulah mobil sesuai harapannya itu, dan saat itu juga dibelinya mobil tersebut. Nah, jadi
Di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika kita punya keinginan, ketika kita punya harapan, lantas kita sudah jenuh, maka sebaiknya dan bisa saja karena kita terlalu mengharapkan, kita tunggu harapan itu, kita nanti apa yang menjadi impian kita terkabul itu terwujud, itulah yang menyebabkan melekatnya keinginan kita terhadap impian tersebut. Baru setelah kita lupa, baru setelah kita nggak peduli, baru setelah kita cuek, baru setelah kita memaksa bodoh, maka peluang itu datang. Nah, bisa saja sahabat, jika saat ini Anda punya impian, punya harapan, punya keinginan, punya tujuan yang Anda kejar terus-menerus gak terkabul atau gak sampai gak tercapai, disitulah Anda melekat, karena kemelekatan ini adalah salah satu penghambat terkabulnya sebuah harapan. Namun ya, memang ada catatannya, orang yang mengejar terus-terusan itu memang bisa tercapai. Namun yang membedakan di sini adalah ketika sampai dia lelah, ya energinya terkuras karena dia mengejarnya yaitu dengan adanya ego atau dengan adanya nafsu. Itu sebabnya mungkin Anda pernah melihat atau menjumpai bahwa kenapa ya ada orang yang bekerja mati-matian kok hidupnya begitu-begitu saja. Sama halnya, kenapa ya kok ada orang yang sepertinya nggak begitu bekerja keras, hidupnya berlimpah, hidupnya enjoy saja, hidupnya serba berkecukupan dan sebagainya. Nah, disinilah butuh yang namanya let go, butuh yang namanya melepas kemelekatan. Di satu sisi kita punya keinginan atau kita punya harapan, di sisi yang lain kita perlu cuek terhadap harapan tersebut. Di saat Anda punya keinginan dan belum juga terkabul, bisa saja ada dua kemungkinan. Pertama, Anda tidak benar-benar ngotot untuk mencapainya sehingga itu memang bisa tercapai, hanya saja itu akan menyebabkan diri Anda lelah. Atau yang kedua, Anda melepas kemelekatan Anda terhadap keinginan tersebut. Ya, Anda belum terwujudnya suatu keinginan yang Anda inginkan gara-gara Anda tidak melepas kemelekatan atau Anda tidak terlalu berambisi. Kalau terlalu berambisi itu memang bisa menjauhkan dari hasil. Hanya saja kalau misalnya dia berhenti, maka dia akan gagal. Tapi kalau dia terus-menerus, bisa saja akan berpeluang berhasil. Dan berhasilnya ini akan lelah. Nah, Anda tinggal milih mau yang mana, mau yang enjoy atau mau yang mengejar. Dua-duanya bisa tercapai sebenarnya sahabat. Karena saya dulu seringkali mengatakan bahwa jangan terlalu berambisi, ya kan? Nah, di sini sebenarnya berambisi yang terlalu bisa saja tercapai, hanya saja Anda perlu mengepus atau membooster ambisi Anda sehingga benar-benar sampai atau terkabul. Kalau ketika Anda belum membooster sehingga Anda lelah dan Anda tidak mau bergerak menuju atau mencapainya, maka Anda akan gagal. Atau Anda pilih yang kedua, yaitu melepas kemelekatan. Di satu sisi Anda berusaha secara lahiriah, di sisi yang lain Anda perlu berserah pada Tuhan. Baik, itu saja sahabat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda